Anda masih di Dr. Rose Indonesia, sehat sesungguhnya bisa Anda temukan di sini. Dan saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu, yaitu Denny Darko dan Dr. Arif Fariel Syam, SPPD. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Denny Darko. Iya. Apa oleh-oleh buat Dr. Rose Indonesia hari ini? Katanya pengen menunjukkan suatu magic. Harus langsung ditunjukkan. Oke. Tepuk tangan lagi buat Denny Darko. Saya akan butuh bantuan. Untuk itu saya minta satu orang dipilih menggunakan bola, tapi yang lempar bolanya juga bukan saya. Jadi, oh, minta tepuk tangan katanya, kayak tadi waktu buka acara baru mau. Ayo, siapa? Nila ya? Dipegang. Lihat, kamu lempar ke belakang terserah. Jangan pakai dendam, lempar aja. Oke. Sebentar, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, lempar. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Mas, ayo Mas, berdiri Mas. Silakan ke sini. Yang lainnya mohon tepuk tangan sekali lagi dong. Dan namanya adalah Didik. Oke. Ini ada sesuatu lagi, tolong dipegang. Oke, nggak terbuat dari karet atau bahan yang soft kan? Nah, karena saya tunjukkan di sini, ini memang seperti itu. Oke. Gamesnya adalah, saya akan masukkan paku ini dalam tempatnya. Dan saya akan masukkan ke dalam. Oke, saya pastikan. Dan kemudian akan dilipat sama persis seperti itu. Nah, Dok bisa tolong bantu saya untuk diacak. Kita berdua menghadap ke arah. Kamu hadap sana, saya hadap sini. Dok, diacak, Dok. Untuk dipastikan lebih jauh lagi, kalau saya tidak akan tahu, walaupun dikasih tahu mungkin nggak ada yang tahu, mungkin saja itu salah. Oke, Dok, silahkan duduk. Terima kasih, mohon tepuk tangan sekali lagi. Nah, kira-kira mana yang ada pakunya? Yang ada pakunya? Yang tengah? Oke, dipindah ke situ. Mana yang buat kamu, mana yang buat saya? Itu buat kamu. Nah, kalau begitu sekarang seperti ini. Oke, satu, Eyang, kakek, teteh. Tepuk tangan. Ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, oke kalau begitu. Jadi kamu menganggap ini yang ada pakunya. Ini berarti yang nggak ada kan? Oke, kalau begitu. Nah, tangannya sini lagi. Sekarang tangan yang kanan, oke? Kan nggak bilang kalau yang satu buat saya juga. Satu, dua, tiga. Ditarik tangannya. Oh. Ya. Bentar, kita periksa dulu. Nah, ini permainan yang memicu keluarnya keringat pada telapak tangan. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat teman Anda dan Mas Denny Darko. Terima kasih Mas Denny. Oke Mas Denny, kita duduk. Kita bicara masalah suatu keluhan keluarnya keringat pada telapak tangan dan atau kaki. Di Twitter Dr. Rose Indonesia juga banyak sekali yang bertanya, Dok, saya suka keluar keringat sewaktu-waktu terus menerus, ya. Apakah benar ini indikasi dengan gangguan jantung atau ada keluhan atau penyebab lainnya? Ya, saya rasa itu mitos ya, artinya menghubungkan antara seseorang itu banyak keringat ya, baik pada tangan maupun pada kakinya dihubungkan dengan penyakit jantung. Karena kan kalau kita tahu kan bahwa keringat itu diproduksi oleh kelenjar keringat ya. Ada dua kelompok ya, kelenjar keringatnya apakrin dan ekrin. Jadi kalau apakrin itu yang seperti di daerah yang berbulu, memang dia berlemak sehingga dengan metabolisme flora-flora yang normal itu menimbulkan bau yang tidak sedap ya kadang-kadang. Kemudian di telapak tangan kita ini ada yang di kelenjar-kelenjar yang memproduksi keringat tadi. Nah, tinggal memang kenapa bisa terjadi seperti tadi Mas Didi tadi, itu jelas karena stres kan. Pada saat itu si tubuh itu berusaha sebenarnya bereaksi dan kita tidak sadar itu. Saya kayak bilang ini termasuk karena sistem saraf otonom. Jadi kita tidak sadar sebenarnya tubuh yang berespon terhadap kondisi tersebut sehingga akhirnya banyak keluar keringat di tangan. Nah, tapi kalau misalnya lagi nggak stres, kemudian suhu ruangan juga nggak panas,
tapi tetap mengeluarin keringat di tangan atau kaki, itu ada faktor lain nggak? Yang paling menonjol tentu di masyarakat kita itu kita bilang pada pasien-pasien dengan tuberkulosis, infeksi kronis, itu sering berkeringat tuh pada malam hari itu. Bisa aja seluruh badannya, tangannya ya, atau juga penyakit yang sistemik yang umum gitu, seperti penyakit karena hipertiroid, ya, karena gangguan pada kelenjar tiroidnya sehingga menghasilkan hormon yang berlebih-lebihan, menimbulkan keringat gitu. Jadi ada penyakit-penyakit lain seperti yang paling berbahaya lah, ini sebenarnya satu tanda terutama pada orang-orang yang udah usia lanjut juga mesti diperhatikan, kemungkinan berhubungan dengan kanker. Ya, tumor kelenjar getah bening, limfoma gitu. Itu juga pasien-pasien itu bisa saja datang dengan keluhan berat badannya turun, kemudian dia bilang banyak keringat. Nah, itu jadi artinya tetap kalau ini sudah mengganggu harus diperiksa. Apa ini? Apa cuman karena stres atau emosi, atau sebenarnya ada penyakit yang memang melatar belakangi kondisi tersebut. Dan mungkin satu hal lagi untuk para wanita menjelang menopause, ya, Dok, betul. Ya? Bisa seperti itu masih normal. Itu bukan suatu keluhan penyakit, karena saya juga pernah temukan pasien seperti itu, udah bingung, takut kanker segala macam, pengen diperiksa semua darahnya. Ternyata saya tanya usia, ya itu adalah masa premenopause yang 2-5 tahun. Nah, selain itu ada tindakan semacam operasi itu harus itu? Ya, artinya kalau udah mengganggu sekali ya rasanya, mungkin sedikit berkeringat segala macam, apalagi dia bawa mobil berkeringat, itu kan tentu berbahaya juga gitu. Jadi artinya sudah membahayakan hidup dan kehidupannya, memang perlu tindakan yang lebih agresif. Solusi terakhirnya. Baik, terima kasih Dr. Ari. Terima kasih atas informasinya. Tepuk tangan buat Dr. Ari Faryal. Ya, pemirsa, itu tadi yang penting apabila keringat terjadi terus-menerus dan tidak wajar, sebaiknya diperiksakan segera ke dokter Anda. Setelah ini ada berbagai cara dan makanan yang bisa meningkatkan ketajaman otak Anda. Tetap di Dr. Oz Indonesia.